Yo, what up? New One International Church Family dimanapun berada, Pastor Chris di sini. Kita akan lebih dalam lagi malam ini bareng Pastor Umin, bahas khotbah beliau last Monday, tak tergoncangkan itu judulnya. Jadi sambil kita nunggu beliau join juga di live Instagram kita, teman-teman bisa ajak yang lain mungkin yang lagi available gitu ya. Pastor Umin, di mana nih beliau? Selamat malam, selamat Belum malam. keputar kameranya, Pak Romin. Kameranya belum keluar ya? Ngadep ke sana. Oh, Ngadepnya oke. ke sofa. Coba Sebentar. diputar balik. Hmm, Siap. oke. Aman. Gitu. By the way, aku lagi umumkan khotbah Pastor Umin lengkapnya ada di YouTube channel kami di New One International Church. Hilang ya, putus, Pastor Kristo. Jadi saya mungkin nyambung sedikit aja bahwa uh, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini sebetulnya sudah ada di YouTube-nya. Pada hari Minggu yang lalu bisa dilihat di YouTube New One International Church, ya. Dan lengkapnya ada di sana. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang isi daripada khotbah itu. Seandainya teman-teman ada yang punya pertanyaan, ada yang punya masalah dengan apa yang berkenaan dengan khotbah itu, mungkin kita bisa tanyakan pada malam hari ini. Kita punya waktu 1 jam. Nanti saya akan jelaskan garis besar daripada isi khotbah pada hari Minggu yang lalu, dan kemudian nanti kalau ada pertanyaan kita bisa ajukan, tapi ajukannya di question box ya, jadi jangan di Hilang komentar sinyalnya. ya. Silakan Iya. Pastor Umin. Silakan lanjut Iya. Pastor Kristo. Udah tadi aku udah umumin tentang khotbah Pastor Umin tersedia di YouTube. Tadi Pastor Umin juga barusan umumin juga. Jadi kita dengerin rangkumannya ya Pastor Umin ya. Nanti Iya, teman-teman yang betul. punya pertanyaan jangan di kolom chat, nanti kegulung sama komen. Masukin pertanyaan di question box ya teman-teman, ada di bawah ada logo tanda tanyanya. Bisa masukin di sana pertanyaan yang berkaitan dengan khotbah Pastor Umin hari Minggu yang lalu. Jadi nanti Pastor Umin akan jelasin singkat, dan dari situ nanti kalau pertanyaannya udah habis, baru kita mulai jawabin pertanyaan yang mungkin nggak berkaitan. Ini kita warna sari jika sempat ya, kita pokoknya sampai jam 9 nanti. Silakan Ya. Pastor Umin, rangkuman Ya. pertanyaannya singkat. Ya, jadi garis besarnya adalah kita temanya itu dimulai dengan pada waktu bangsa Israel itu diserbu dan kemudian ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Nah, sebetulnya tentang peristiwa penaklukan ini udah beberapa kali sih, bertahun-tahun malah sama Tuhan diingatkan melalui para nabi ya. Tapi bangsa Israel kan pada waktu itu melakukan beberapa dosa utama, yang paling fatal adalah penyembahan berhala. Bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang dikhususkan sama Tuhan, dipilih sama Tuhan. Mereka bukan yang terbaik dari segala bangsa yang ada di dunia, tapi mereka dipilih sama Tuhan untuk dari situ akan melahirkan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan seluruh dunia. Jadi mereka diperkenalkan sebagai Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu-satunya, Allah Yehova, di tengah-tengah bangsa-bangsa sekitar mereka yang menyembah berhala. Nah, bukannya mereka mempertahankan iman seperti itu, tapi ikut-ikutan menyembah berhala. Dan itu satu dosa yang besar di hadapan Tuhan ya. Satu bangsa yang terpilih nggak boleh sampai melakukan hal seperti itu. Nah, penyembahan berhala ini membawa kepada dosa-dosa yang lain. Yang jelas imoralitas. Jadi terjadi imoralitas yang luar biasa. Lalu tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap orang-orang yang perlu keadilan dan perlu dilindungi. Nah, berkali-kali Tuhan memperingatkan melalui para nabi, tapi bangsa Israel mengeraskan hati, raja-raja mereka juga banyak yang jahat, sehingga Tuhan mengizinkan Raja Nebukadnezar dari Babilonia itu untuk mendisiplin, menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah, bahkan sebagian daripada perkakas bait Allah itu diangkut, dan akhirnya setelah beberapa kali penaklukan berikutnya malah diangkut semuanya habis. Ya, nah
penaklukan atau penawanan daripada orang-orang Israel yang 25% sampai 30% anak-anak muda, orang-orang bangsawan, keturunan raja ditawan dipindahkan ke Babilonia, itu kira-kira 25 sampai 30% penduduk Yerusalem dihabiskan. Yang orang-orang yang pintar-pintar, yang mampu, ya itu yang diangkut. Yang sisanya yang lemah, yang sakit, yang tua, yang miskin ya. Nah, mereka ditawan selama 70 tahun di Babilonia. Nah, kadang-kadang ya, ini kan kalau kita pikirkan Raja Nebukadnezar ini kan raja kafir gitu. Kok Tuhan izinkan raja kafir itu menghukum bangsanya Tuhan gitu loh, bangsa pilihan Tuhan. Nah, kadang-kadang Tuhan juga izinkan gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang nggak kenal Tuhan, bahkan Tuhan pakai untuk memperingatkan kita, untuk mengkoreksi kita, untuk memperbaiki hidup kita. Jadi Tuhan bisa pakai segala macam cara gitu loh. Kalau dengan cara yang para nabi bicara, para hamba Tuhan bicara, firman Tuhan bicara, mengeraskan hati juga, Tuhan bisa pakai gitu orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kita kenal dia orangnya nggak beribadah, nggak cinta Tuhan, menyembah berhala, cinta uang dan sebagainya. Toh Tuhan pakai juga untuk mendisiplin hidup kita gitu loh, ya. Nah, pada waktu ditawan itu bangsa Israel mengalami kegoncangan yang luar biasa. Ya, kita kan hari ini juga hidup di dalam dunia yang nggak lepas daripada kegoncangan ya. Banyak kehidupan rumah tangga yang goncang, pernikahan yang goncang, suami istri diambang perceraian, ekonomi, keuangan, budaya, politik, pendidikan, etika, moral, itu semuanya udah diobrak-abrik hari-hari ini ya, rusak sama sekali gitu loh. Nah, dalam situasi seperti itu, bangsa Israel ditawan ke Babilonia ya, dan pada waktu itu juga ada anak muda, ada Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ikut ditawan di sana ya. Nah, kita mesti melihat bahwa perubahan besar yang nyata dalam hidup kita yang bisa menggoncang itu, misalnya perubahan di dalam kalau ada orang tua meninggal ya, misalnya anak meninggal, suami istri meninggal, itu terjadi kegoncangan tuh. Karena kita memang hidup dalam dunia ini, belum di surga, kita masih di dunia, apalagi dunia yang jatuh dalam dosa ya. Masalah keuangan jangan panjang, itu bisa mengakibatkan kegoncangan juga, masalah keuangan. Konflik interpersonal ya, kita ribut, suami istri, keluarga, perceraian, masalah emosi, masalah bencana, ada tsunami, ada longsor, ada kebakaran, itu semuanya bisa bikin trauma dan kegoncangan dalam hidup seseorang. Nah, kita lihat Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel itu mereka juga mengalami kegoncangan. Namun kok mereka bisa muncul pada waktu mereka ditawan tuh umur 15 tahun. Tapi kok bisa muncul menjadi bintang-bintang, bisa muncul menjadi cahaya-cahaya, bisa muncul menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dan mereka dalam keadaan goncang 15 tahun itu belum banyak pengalaman hidup ya. Masih banyak ketakutan mereka. Iya, mereka bingung gitu loh. Tapi dalam situasi seperti itu bagaimana firman, pengajaran daripada firman Tuhan itu membentuk hidup mereka, dan mereka punya prinsip bisa lepas dan bahkan bisa sukses dalam situasi di dalam tengah-tengah penawanan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup kita mengalami masalah dalam hidup kita ya, itu jangan terlalu kaget gitu. Karena memang kita ini hidup dalam dunia yang seperti ini, rusak gitu loh. Bisa sakit. Ya. Benar. Bisa sakit, bisa susah, bisa kehilangan ya, bisa bangkrut ya, dan semua hal bisa terjadi. Oleh sebab itu Petrus suka mengingatkan, jangan kaget gitu kalau ada nyala api siksaan, ada ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus juga bilang jangan kamu kaget gitu. Di dalam Tuhan tuh kamu akan dapat damai sejahtera walaupun mengalami penganiayaan, penderitaan ya. Karena Tuhan sudah mengalahkan itu semua, Tuhan sudah mengalami itu semua, dan Dia bisa memberikan kekuatan dan kemenangan pada kita gitu. Nah, kalau kita sedang menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita, goncang dalam hidup kita, cari apa yang maunya Tuhan tuh, Tuhan pasti kasih kita jalan keluar gitu loh. Apa yang akan Tuhan kerjakan, yang mengerjakan kebaikan melalui peristiwa-peristiwa itu. Jangan kita tenggelam dan cari-cari kesalahan orang, malah ini salah siapa, ini salah, akhirnya salah Tuhan katanya.
ya. Nah Wow, itu iya, malah iya, iya. malah memperpanjang masalah dalam hidup kita gitu loh. Kadang-kadang kita udah cari begini, udah berdoa, udah bergumul segala macam, nggak ketemu juga jawabannya. Ya udah percaya sama Tuhan aja. Kalau kita nggak ketemu jalannya, kita percaya pada hatinya Tuhan, percaya pada kasihnya Tuhan, percaya pada kebaikan Tuhan gitu loh. Ya, jadi Yuk. jangan mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri, kita cari jalan keluar sendiri, malah kitanya tambah parah. Nah, Yuk. kalau kita lihat kehidupan daripada Daniel, dia itu mengalami sukses. Tapi sebelum sukses yang besar diberikan dalam kehidupan Daniel, dia tuh diuji. Hatinya diuji, motivasinya diuji, karakternya diuji. Apa dia punya integrity, dia punya humility, dia punya generosity, dia punya loyalty, faithfulness, truthfulness, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau hal itu ada di dalam hidup seseorang dan dikembangkan, ya, maka Tuhan akan memberikan blessing yang lebih besar dari waktu ke waktu. Bahkan power yang ditambahkan di dalam apa yang dikerjakan. Kemudian influence-nya juga tambah besar. Bahkan Daniel di sini dia memberikan wisdom yang luar biasa dan menjabatkan spiritual insight yang luar biasa daripada Tuhan. Ya. Nah, jadi Tuhan itu kadang-kadang izinkan pressure di dalam hidup kita untuk menguji hati kita, ya. Pressure itu bisa datang dari teman-teman sekantor, peer pressure, bisa datang dari bos kita di kantor, supervisor, manager, bisa datang dari pemerintah, bisa datang dari siapa saja, orang tua kita juga bisa memberikan pressure. Kalau kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, tidak seperti agama nenek moyang kita, gitu loh ya. Nah. Jadi kita melihat bahwa Daniel itu mengalami proses yang sangat berat. Bahkan dikatakan dia dilakukan proses indoktrinasi, reprogramming proses, ya itu sampai 3 tahun. Dalam 3 tahun itu mau dihapus memorinya tentang Israel, tentang firman Tuhan, Taurat, Allah, Yehova, dia dicuci otak, disekularisasi sedemikian rupa, dirubah budayanya sedemikian rupa. Bukan hanya itu aja, namanya juga diganti. Namanya dulu sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, sekarang namanya berhubungan dengan dewa gitu loh, dewa-dewanya Babel gitu ya. Pelajaran tentang agama baru, bahasanya yang dipakai nggak boleh pakai bahasa Ibrani lagi, bahasanya Babel. Kebiasaan baru, pakaiannya aja ganti baru gitu loh. Cara berpakaian orang-orang kafir. Nah, terus kemudian makanannya juga makanan yang baru, pendidikannya baru, semuanya total reprogramming gitu loh. Itu berat sekali buat anak umur 15 tahun. Jangankan mereka, kita aja yang mungkin lebih dewasa ya. Kalau kita menghadapi situasi seperti itu, jauh dari orang tua, jauh dari social pressure kita, jauh dari teman-teman kita yang seiman, wah itu berat sekali, nggak ada yang lihat, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mengingatkan ya, tapi mereka berempat, mereka bisa menguatkan satu dengan yang lain. Nah, kita melihat bahwa kenapa sih Daniel kok bisa menjadi sukses? Ya. Nah, kita melihat ada 4 kualitas yang menonjol dalam kehidupan Daniel. Satu, dia punya integrity. Ya, kalau diperhatikan dari muda, dari 15 tahun sampai 85 tahun, dia 70 tahun melayani di Israel, di Babilonia, dan menyaksikan penawanan selama 70 tahun itu, bahkan sampai rombongan pertama dari bangsa Israel pulang dari Babel ke Israel, dia juga menyaksikan gitu loh, ya. Dia punya integriti dalam kondisi yang di bawah, dalam kondisi yang naik, yang dipercaya sama raja dan sebagainya. Dia dalam hal makanan itu sesuatu tindakan yang radikal. Ya, dia seolah-olah dia bilang gini, you can change my address. Alamat saya dipindahin dari Yerusalem ke Babel. Pakaiannya diganti, namanya diganti. But you cannot change my heart. Wow. Saya tidak akan ikut dengan values daripada negara ini yang tidak kenal Tuhan gitu loh. Ya, saya tidak mau menyesuaikan hidup kita dengan values, buang values yang lama, iya, dan kemudian conform dengan values yang baru gitu loh. Jadi dalam hidup kita ini kan kita juga diperhadapkan di situasi yang sama. Entah kita conform dengan dunia, dengan semua value-value-nya, atau kita transform dengan firman Tuhan. Dirubahkan terus dari hari ke hari, kita ditransform terus, diubah, renew of your mind ya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa hidup dalam mengerti kehendak Tuhan. Nah, yang
yang kedua yang saya lihat kualitas daripada Daniel itu dia punya self control, personal disiplin, ya. Dia mempunyai kemampuan untuk mengatur emosinya, pikirannya, behaviornya di tengah-tengah godaan yang sangat berat. Ini nggak mudah, gitu loh. Ini nggak mudah. Hanya karena saya bisa melakukan sesuatu bukan berarti saya harus melakukan sesuatu itu. Betul. Itu kan tidak harus gitu. Ya kalau kita bisa melakukan. Yang kualitas yang lainnya lagi yang saya lihat luar biasa dalam hidup Daniel itu dia punya keberanian, courage. Wow. Ya, he was willing to stand alone. Berdiri sendiri menghadapi crowd yang tidak setuju dengan dia, dia bersedia. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan nyata-nyatanya. Jadi sebetulnya dalam hidup kita itu kita harus punya prinsip. If you don't stand for something, you will fall for anything. Kalau kita tidak punya sesuatu yang kita pegang dalam hidup kita, dan kita percayai belief system kita di situ, kita akan menghadapi kejatuhan. Betul. Bisa bikin kita jatuh. Betul. Sekitar kita itu begitu banyak pengaruhnya luar biasa sekali gitu loh. Kalau kita nggak punya prinsip, kita bisa jatuh. Ya, saat culture sekarang ini kan dunia menjadi more sekuler kan, lebih sekuler, lebih menghina, merendahkan iman Kristen, lebih unbiblical, tidak sesuai dengan firman Tuhan, anti nilai-nilai kekristenan gitu. Pressure-nya itu akan naik-naik terus dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya prinsip, maka kita akan terbawa dengan arus. Ya. Kalau kita courage itu apakah nekat gitu, berani nekat gitu, bukan. Courage itu juga punya rasa takut gitu loh. Benar, ada gitu. Ya. Siapa sih yang nggak takut gitu sendirian dilawan dengan sama puluhan orang, ratusan orang sekitar kita gitu. Takut dikucilkan, takut diketawain, takut dianggap aneh, dianggap rohani sendiri, takut macam-macam takut lah. Ya. Tapi courage itu bukan absence of fear gitu, bukan nggak ada rasa takut, tapi tetap bersiap melakukan hal yang benar, walaupun ketakutan benar-benar lagi dalam kondisi ketakutan gitu loh. Ya, tapi dia tetap melakukan hal yang benar. Kualitas yang berikutnya saya lihat dalam hidup Daniel yaitu dia mempunyai humility, kerendahan hati. Dia punya tactfulness gitu. Dia mempunyai sensitivitas. Dia orangnya considerate. Dia understanding. Ya pada waktu dia minta supaya makanannya dia diganti, dirubah, supervisor dia bilang, loh nanti kalau kamu jadi kurus, jadi pucet, jadi nggak sehat, kepala saya dipenggal sama raja nih, saya nggak lakukan tugas saya dengan baik gitu loh. Ya itu legitimate gitu, siapa sih yang nggak takut kepalanya dipenggal gitu loh, ya pasti takut gitu loh. Ya, tapi dia bilang yuk kita cobain aja 10 hari ya. Kita coba terus 10 hari kan ini programnya 3 tahun. Kita cobain 10 hari. Kalau seandainya 10 hari gagal ya udahlah gitu. Tapi kita coba dulu 10 hari aja kan nggak apa-apa gitu loh ya. Dan karena dia punya reputasi orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, orang yang mau win-win solution gitu loh. Tujuan kamu kan supaya saya kelihatan sehat. Tujuan saya juga saya pengen sehat. Tapi kita cara mencapai tujuannya beda gitu loh. Yuk, boleh nggak saya cobain 10 hari ya. Ini orang yang wisdom gitu dari muda ya, udah punya sensitivitas yang tinggi gitu loh ya. Jadi win-win solution. Benar. Benar, bukan rebel. Karena orang suka disalah ngerti ya. Kadang kalau kita punya pendirian dianggapnya rebel gitu. Tapi ini bagus banget apa yang dia teladankan ya. Humility. Benar, dia nggak demo nih, nggak demo. We don't eat, nggak demo gitu. Ya, tapi dia cari tempat bicara yang baik, dia cari waktu bicara yang baik dengan cara kata-kata yang tepat. Ya, kita punya tujuan yang sama gitu, tujuan yang sama. Saya juga mau sehat, saya juga mau berprestasi. Tapi mungkin cara kita beda. Yuk kita cobain deh. Kalau cara saya gagal, oke silakan gitu. Nah, itu dari consideration-nya bagus sekali gitu loh. Ya, nah. Kemudian kita melihat bagaimana Daniel itu dipromosikan terus ya. Dia di 4 raja dia kepake semua. Terus, bahkan 2 raja dia mentobatkan 2 raja dari 4 raja. Ini luar biasa sekali gitu. Presiden loh itu ditobatin gitu.
sama Ini sama luar orang biasa sekali buangan gitu ya, loh. sama orang Iya, oleh buangan orang bahasanya. buangan gitu loh. Wow, Ya, dahsyat. jadi di tengah-tengah situasi seperti itu dia bisa shine, dia bisa muncul, dan itu menjadi kerinduan kita semua kan di tengah-tengah situasi yang berat. Kita ini berat loh di dunia ini ya, di pekerjaan kita, di pemerintahan, Di di mana-mana. politik banyak sekali, berat sekali. Mau kita pressure-nya itu berat sekali. Namun kalau kita tetap integriti kita dipertahankan, Ya, karakter kita dipertahankan, kita punya prinsip dalam hidup kita, maka blessing daripada Tuhan itu akan ditambahkan terus. ya, Nah, maka ya. power-nya juga akan bertambah terus. Maka influence juga bertambah terus. Bukan berarti kalau kita punya public commitment terhadap Tuhan kita, karir kita akan hancur. Kita akan nggak punya apa-apa. Udah banyak orang yang mempertahankan prinsip yang benar, Ya. tapi kerjanya juga bagus gitu loh, ya. That's good. Tapi, dan dia mendapatkan blessing yang luar biasa dari Tuhan. Hanya ada 2 orang yang dapatkan wahyu tentang akhir zaman. Ya. Satu Daniel, Dan 2 yang Rasul satunya Paulus, Yohanes. Rasul Yohanes. Ya. Ya. Luar biasa sekali gitu. Wow. Ya, saya rindu supaya kita mungkin nggak sehebat Daniel, tapi kita punya prinsip, kita stand for something, dan kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Itu So good. kayak gitu, Pastor. So Mungkin good, Pastor mau Omin. tambahin. Ya. Wow, fully agree. Maksudnya kita ngelihat kadang kalau kita ngelihat apa yang hal-hal yang bisa menggoncangkan kita, kadang kita udah takut duluan. Kadang ketakutan terbesar gini, kira-kira gue bisa bertahan nggak ya? Daniel bukan hanya bertahan, tapi dia striving. Striving itu artinya bukan cuma bertahan biar nggak ke bawah arus, tapi dia justru malah lawan arus, bahkan dia punya nilai itu sampai bisa mempengaruhi yang tadi Pak Serumen bilang ya, sampai 2 raja itu dibuat bertobat karena courage-nya dia, karena kecintaan dia akan Tuhan, keberanian dia yang aku yakin pasti berasal dari dia sadar bahwa kalau walaupun saya lagi dibuang, Tuhan nggak tinggalin kita. Saya yakin keberanian dia berasal dari situ, makanya dia bisa benar-benar dari awal tuh baru istilahnya lagi percobaan ya, lagi 3 tahun programming itu dia bisa awal-awal tuh dengan berani bilang sama ketua HRD-nya, bilang kayak, saya boleh nggak makan yang biasa saya makan dan minum gitu loh. Kasih waktu saya 10 hari, kita lihat kalau saya kalah sehat ya udah deh saya ikut makanan yang mesti dimakan kan gitu. Bayangin dari awal loh dia udah berani ngomong begitu, maksudnya dia stand for his faith, dan benar-benar kita baca kisahnya, Tuhan membuktikan bahwa kalau kita pegang nilai kita sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak kalah sama dunia kok. Itu yang kadang kalau bahasa sekarang tuh mungkin ya ini disebutnya FOMO ya, fear of missing out. Kita tuh takut kalau kita nggak ikut, bahasa gini kalau zaman dulu bilang patah ya, bilang iya kalau nggak ikut gila nggak kebagian katanya gitu. padahal enggak kok, banyak contoh-contoh yang di kehidupan nyata kita, anak-anak Tuhan yang emang stand bersama dengan firman Tuhan, bersama dengan Tuhan, justru Tuhan promosiin. Benar. Dan ini pengingat yang powerful ya, tentang bukan hanya kita udah ketakutan duluan gue bisa bertahan nggak ya, tapi bukan hanya bertahan tapi justru berdampak, dan itu powerful loh. Bertahan mungkin satu hal untuk nggak terbawa, tapi untuk bisa berpengaruh itu nampaknya yang Tuhan maksudkan, untuk kita ada di tengah-tengah di tengah-tengah lingkungan yang bisa jadi nggak suportif, bisa jadi nggak rohani, bisa jadi mungkin rusak. Tapi lingkungan rusak bukan alasan kita harus jadi rusak sama kayak lingkungan kita. Justru terang itu bersinar paling baik ya di kegelapan sebenarnya. Benar. Jadi dia bukan cuma survive, tapi juga thrive ya, bertumbuh terus ya, dan sukses lagi. Wah, dan suksesnya nggak sembarangan gitu loh. Thriving juga ya. So good. Ya, aku coba lihat beberapa pertanyaan mungkin ya Pak Semin, ada yang masuk nih kayaknya. Ini baru satu sih. Di pertanyaan sederhana, bagaimana caranya kita meyakinkan orang terdekat kita untuk tidak khawatir saat dia mengalami kesusahan? Untuk meyakinkan orang terdekat kita untuk tidak khawatir. Misalnya gini, kita lagi ngalamin kesusahan, atau dia lagi ngalamin kesusahan, gimana cara kita yakinkan dia untuk nggak khawatir? Ini suatu pertanyaan sederhana sebenarnya. Gimana Pak? Iya. Kadang-kadang tuh kata-kata tuh nggak bisa meyakinkan gitu loh. Karena
kadang kita katakan kita bisa misalnya Hmm. kesaksian tentang bagaimana pertolongan Tuhan, Ya. bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan. Dan pada Hmm. waktu kita khawatir Tuhan tidak meninggalin, kita bisa kasih ayat-ayat ya Ya. yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, kesaksian. Ya. Terus kemudian kita bisa doa bersama, semuanya bisa. Hmm. Tapi orang-orang yang dalam situasi seperti itu tuh mereka tuh butuh somebody yang mencintai mereka, yang mengasihi mereka, yang understanding, yang punya empati gitu loh. Ya. Karena orang-orang yang menghadapi situasi yang sulit itu kan sebenarnya mereka butuh orang yang mendampingi. Hmm. Oleh sebab itu, saya tuh suka sekali dengan connect group di gereja kita gitu loh, di Ya. New Wine International Church. Karena di Ya. dalam connect group itu kita bisa mulai terbuka, kita bisa support each other, kita Ya. bisa menguatkan satu dengan yang lain. Kadang-kadang ngomong juga, nasihatin juga udah nggak mempan gitu. Yang dibutuhkan tuh kasih, empati, gitu. Kehadiran apa ditemenin ya. Kehadiran, Ya. betul. Ya. Dan lebih jauh lagi sangat powerful kalau kita juga berupaya untuk membantu dia untuk mencari jalan keluar atau bahkan menolong dia kalau kita mampu ya. Kadang kan banyak kali Betul. kita mungkin bisa nggak mampu, tapi kita coba cari cara untuk dia mengatasi juga itu ya. Dan itu kehadiran tadi sebagai support, sebagai brother or sister in Christ ya. Itu perlu banget sih. Saudara, keluarga rohani yang hadir di Ya, situ, yang ya, dengerin dia punya masalah dan bukan cuma dengerin, kita berempati, coba cari cara juga untuk bantu dia keluar. Dan itu kehadiran kita di sebelah dia sebenarnya, aku berani bilang ya, sebagai kehadiran Tuhan sebenarnya, cara Tuhan untuk meyakinkan dia bahwa saya nggak tinggalin kamu gitu, lewat benar, benar. kehadiran kita. Dan itu harus disadari sih teman-teman. Kadang-kadang tuh kekhawatiran yang dialami orang tuh legitimate. Misalnya Ya. dia khawatir ini besok mama saya mau dioperasi nggak ada uang. Ya. Itu legit gitu loh. Ya. Besok di mana gitu loh. Dia khawatir besok anak saya kalau nggak bayar uang sekolah dikeluarin dari sekolahan. Itu Betul. legit gitu loh. Kekhawatiran itu nggak bisa selesai dengan nasihat doang gitu loh. Tapi kadang-kadang kita harus involve gitu, kita harus libatkan saudara-saudara yang seiman yang lain untuk melakukan tindakan nyata gitu. Betul. Ya. Kita kerjasama lah ya untuk ngebantuin saudara kita gitu ya. Ya, that's the beauty of keluarga rohani sebenarnya sih. Kita bisa saling topang, saling tolong, saling support. Dan dalam bentuk pertolongan yang nyata, nggak melulu cuma nasihat atau doa. Tapi kalau bisa lebih dari itu, sangat diperlukan pastinya ya. Sangat diperlukan. Pertanyaan berikut nih, Pastor Rumin, ada pertanyaan berkaitan dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena konteksnya kan jadi orang rohani di tengah-tengah sekularisme. Di tengah yang lain yang semuanya nggak nyambung gitu lah, nggak peduli sama Tuhan. Dia pakai kata gitu, gimana caranya bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena terkadang bingung dalam memilah situasi dan kondisi ketika diperhadapkan pada pilihan. Mungkin ada nasihat dari Pastor. Ya, saya percaya sebetulnya tadi kembali lagi ya, ada teman-teman dekat di dalam gereja itu sangat menolong. Saya teringat waktu saya masih Kristen muda, ya masih remaja, saya tuh juga ngalamin banyak kegoncangan dalam hidup gitu loh. Mau minta nasihat dari papa saya nggak kenal Tuhan gitu. Mau minta bantuan sama siapa, teman-teman kalau seumuran juga nasihatnya juga sama-sama cawe-cawe gitu loh. Jadi pada waktu itu saya bersyukur karena ada beberapa kakak rohani. Kakak rohani itu mereka pada waktu kita mempunyai kesulitan, mereka tuh memberikan pengalaman dalam hidup mereka. Bahwa mereka juga pernah ngalamin kejatuhan, mereka juga mengalami kegagalan, mereka juga pernah mengalami menyesal karena melakukan sesuatu yang salah pada waktu mereka menghadapi tekanan gitu loh. Dan kemudian mereka belajar berhikmat selanjutnya bagaimana bisa menangani situasi yang seperti itu gitu, tindakannya, perkataannya, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita perlu nasihat dari Kristen-Kristen yang orang-orang Kristen kakak rohani yang lebih senior, lebih dewasa.
kadang-kadang Tuhan izinkan kita jatuh bangun juga, kita sampai mau punya apa yang disebut dengan cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kadang-kadang kita cerdik seperti ular, tapi jahatnya juga kayak ular gitu loh. Wah, nanti Tuhan tegur, kita nyesel gitu, kita Cerdik bertobat. seperti Ya, ular dan licin seperti belut. Nggak ada tulus-tulusnya. kadang-kadang Iya, kita tulus kayak merpati gitu loh, tapi juga jadi bodoh gitu loh. iya, Ya, gampang jadi dikerjain. Tuhan tuh izinkan hal itu terjadi. Kita tuh nggak langsung pinter, kita Bener. nggak langsung Ada jago gitu loh. pengalamannya, ada pengalamannya. Betul, Kadang kita juga learn from betul. mistakes juga ya, pada akhirnya. Iya. Yang membentuk kita jadi pribadi yang lebih wise. Dan itu ya, it is safe to say, pertama pasti kita minta wisdom dari Tuhan ya. Aku percaya karena kita ada Roh Kudus dalam kita ya. Kayak Iya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu kan mereka punya wisdom kan berasal bukan hanya dari kepandaian personal, tapi dari Tuhan sendiri. Benar, Hikmatnya dari atas benar, gitu. benar, Dan itu benar. aku yakin sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau istilahnya apa, stand for the truth ya. Stand for apa, do what's right, pengen berintegritas, aku percaya pasti Roh Kudus bantu kita kasih hikmat. Mesti ngapain. Aku yakin gitu. Itu luar biasanya begitu gitu, sangat luar biasa. Kalau kita lihat di dalam dunia kan mereka ngajarin kan ya, dari wisdom dunia, ngalamin kesulitan, ngalami masalah dan sebagainya. Tapi itu datangnya tuh dari kekuatan manusiawi gitu loh. Nasihatnya juga datang dari kekuatan manusia. Kamu harus hatinya kuat, kamu harus punya mental yang kuat, kamu harus begini dan sebagainya. Tapi yang kita luar biasa sebagai anak-anak Tuhan itu, Tuhan ngerti bahwa kita mau jadi biksu kayak mau jadi apa kayak belum tentu kita bisa kuat dan hatinya benar bersih di dalam gitu loh. Tapi justru kita perlu Roh Kudus di situ. Karena kita nggak mungkin dengan kekuatan kita sendiri itu bisa langsung sempurna dan menjadi baik dalam hidup ini. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh Roh Firman Tuhan yang terus mengingatkan kita gitu loh. Iya. Dan ngejawab pertanyaannya mungkin sedikit aku tambahin. Kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menunjukkan teman-teman, kalau kita itu istilahnya mengutamakan Tuhan, ya apapun itu, kita nggak kompromi nilai kita nggak kompromi values, nggak kompromi, kita nggak permalukan nama Tuhan, kita benar-benar melakukan yang benar ya dengan integritas. Kita melihat bahwa Tuhan tuh ngebela, artinya kalau kita mengutamakan Dia, somehow ya sedikit banyak dalam tanda kutip Dia tuh mengutamakan kita. Dan itu benar kok, mereka diangkat sama Tuhan sendiri. Dibilang mereka itu punya kemampuan itu 10 kali daripada orang biasa. Saya ngebayangin Om Umin ini, maksudnya gini, 2 kali aja itu udah banyak loh Om. Jadi 10 kali itu gimana ya maksudnya? Itu ngebanggain, jomplang sekali gitu, jomplang jauh banget gitu loh, nonjol banget gitu loh. Kali gimana coba maksudnya? Dan itu dibilang Tuhan yang membuat itu. Bahkan kepada Daniel Tuhan memberikan kemampuan untuk kayak semacam dia juga sedikit banyak kayak sakti gitu loh. Orang yang punya bisa artiin mimpi, bisa benar-benar kayak hampir seperti itu. Dan itu dibilang semuanya kalau kita baca Alkitab itu Tuhan yang istilahnya membuat 3 orang ini masuk dapur api nggak kebakar sama sekali. Dan Daniel masuk gua singa nggak dimakan sama singa. Dan itu kita lihat ya, kalau kita mengutamakan Tuhan teman-teman, percayalah Tuhan pasti akan melindungi kita, akan mengutamakan kita dalam tanda kutip. Dia akan promosikan kita. Jadi kita jangan ketakutan bahwa waduh, ini mesti gimana nih. Sebenarnya situasi sulit gini. Sebenarnya nggak sulit kalau kita tahu siapa yang harus ditaati, siapa yang harus ditakuti, atau gitu ya, dalam bahasa gitu ya, siapa yang harus ditakuti. Karena aku percaya gini, orang yang takut Tuhan, nggak perlu takut sama yang lain lagi. Kalau kita udah takut, makanya Yesus bilang gini kan, kalau lu mau takut, jangan takut sama orang yang bisa ngambil nyawa kamu. Takut tuh sama Tuhan yang berkuasa. Bisa ambil nyawa, tapi bisa binasakan kamu di neraka kan gitu. Jadi Yesus bilang kalau lu mau takut jangan sama orang cuma bisa ngebunuh lo, gue bisa binasain lo, lu harus takut sama Tuhan. Jadi dari kisah mereka pun kita lihat keberanian mereka berasal dari mereka tahu Tuhan bersama dengan mereka, dan cerdik seperti ular, tulus seperti merpatinya pun berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Benar. Dan mereka punya perspektif eternal ya, punya perspektif yang kekal. Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan harus menyembah patung Nebukadnezar atau dilempar ke api, mereka bilang kalau Tuhan yang kami sembah mau menyelamatkan kami, dia bisa selamatkan. Tapi kalau Tuhan memutuskan enggak menyelamatkan, kita juga akan nyembah patung gitu loh. Gile.
Itu dahsyat. Itu kan perspektif eternal gitu. Kekekalan ya. dalam diri mereka. Mati di dunia, gua masuk surga kok, gitu loh. Kasarnya Nekat mati banget dah, gitu. Iya. Tapi itu keberanian itu. That's apa itu apa aku sebutnya sebagai courage yang rohani ya. Kadang soalnya orang kalau courage-nya nggak rohani jadi nekat gitu Om. Ada juga orang-orang kayak gitu. Cuman kan sangat Iya. berbeda. Ya keberaniannya ini karena tahu persis kalau saya pun mesti pulang sekarang, misalnya kita masuk dapur api, kita mati, kita tahu kita akan selamanya bersama dengan siapa kan gitu, dan keberanian itu. Dan aku yakin Betul. kecerdikan dan ketulusan itu pun berasal dari hati yang takut akan Tuhan, bukan hati yang Benar. kayak bulus gitu loh, banyak akal gitu. Aku nggak yakin karena itu loh. Iya. Pure karena kita sama orang-orang yang hatinya tulus, hatinya lurus, hatinya murni. Bahkan ketika Iya. disalah apa ya, Daniel itu kan dijebak ya, kalau kita ingat kisahnya dia. Bahkan di dalam dia Mm-mm. dijebak pun, Mm-mm. istilahnya benar-benar Tuhan tuh belain dia. Sampai di level Iya. tertentu, sampai rajanya pun kaget akhirnya, waduh, gua kok bisa dihasut untuk bikin peraturan yang membahayakan kesayangan dan kebanggaan saya. Raja tuh sayang banget sama Daniel. Jadi pas dia Iya. tahu Daniel yang ketangkap bahasa berdoa, dia langsung, waduh, dia cari cara, aduh gimana ya cara batalin ininya, batalin peraturannya loh. Bayangin dia mikir gitu loh. Verdiknya itu. Verdiknya mau dicabut, dia yang pusing loh. Aku baca kisah itu terharu, ih gila, sampai raja yang nggak kenal Tuhannya ini pun pusing sendiri, saking dia itu Mm-mm. terberkati sama Daniel gitu. Aku Iya. yakin Tuhan bisa pakai, bahkan bukan orang percaya, untuk melindungi anak-anak Tuhan. Kalau kita pegang firman Tuhan, aku percaya itu kok. Dari kisah ini Iya. kita harusnya jadi berani ya, jadi orang-orang yang benar-benar ya seperti khotbah Pastor Umin ya, tak tergoncangkan tuh benar gitu. Karena kita Iya. kita stand firm in the word of God, dan betapa kita tahu bahwa Tuhan tuh yang nggak pernah ingkar janji, Tuhan pasti pegang janjinya. Iya. Ya. Dan itu Iya. yang aku yakin berasal dari sana. Terus nih ada nah ini, apa yang harus dilakukan? Nah ini lebih praktikal Om. Apa yang harus dilakukan saat berada dalam lingkungan kerja yang mayoritasnya tidak jujur? Apakah saya resign atau bertahan? Gimana Om? Kadang soalnya peer-nya itu kayak apa, tuntutannya kayak ada ya profesi tertentu ya. Kayaknya emang Iya. dipaksa untuk nggak jujur. Kalau jujur, kelar kita minggir. Mendingan dia tanya Iya. sih secara praktikal dia resign atau bertahan. Ada wisdom Om? Kadang-kadang kita memang kita harus minta tuntunan Tuhan ya. Kita mau stay atau kita akan keluar gitu. Ya, itu nggak bisa, jawabannya nggak bisa A atau B gitu loh. Tapi situasi yang berbeda itu memerlukan satu tindakan yang berbeda. Kadang-kadang kalau kita tinggal di situ dan kita tetap jujur, memang akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Tapi kalau kita semua tahu bahwa semua bos itu kan mau punya anak buah yang jujur, kan? Ya. Kalau di antara sekian banyak itu dia tahu ini anak Tuhan ini jujur, dia akan mendapat kepercayaan yang lebih besar. Apalagi kalau dia udah jujur, kompeten lagi, ya, betul. Hard worker lagi, ya, betul. Udah gitu tulus lagi gitu loh. Nah, dan setia lagi gitu. Jadi ada waktunya sebetulnya bos itu akan melihat siapa sih yang baik. Tapi memang nggak mudah. Memang tidak mudah karena dia bisa dijepit, dia bisa difitnah. Betul. Framing jadi kesan dia yang jahatnya, dia yang salahnya gitu. Wow. Ya. Halo. Wah, Pastor Umin muter atau saya yang sinyalnya hilang? Suaraku masih aman teman-teman? Dari sambil nunggu Pastor Umin ya. Dari kisah resign. Dan akhirnya mereka semuanya kena masalah hukum, dia udah resign, dia udah keluar, tadi pada waktu dia keluar dia bilang, loh Tuhan saya jujur kok malah saya dikeluarin gitu loh, kok malah saya dipecat gitu. Tapi dia sedih gitu loh, tapi setelah beberapa bulan pada waktu mereka semuanya kena masalah hukum, dia baru bilang, Tuhan keluarin gua dari situ, jadi gua gak kena. Wow. Ya. Ya, itu kisah-kisah nyata di sekeliling kita lihat gitu ya. Yang kita juga kalau berkaca ya mungkin ke tokoh yang agak mental sedikit ya, Yusuf kan juga gitu ya. Yusuf kan selalu berintegritas, istilahnya dari rumah kan dia dibuang sama saudara-saudaranya.
terus karena ngiri gitu kan, dibuang, terus di rumah orang dia jadi budak, difitnah sama istri bosnya karena diajakin aneh-aneh kan nggak mau tuh. Akhirnya masuk Mm-mm. penjara kan. Masuk penjara, nolongin orang, dilupain kan gitu. Justru Tuhan So, lewat penjara itulah cara Tuhan angkat dia langsung ke atas lewat jalur penjara, iya, jalur yang sangat tidak iya, umum. iya, Jalur yang sangat kalau kita renungin ya Pastor Romin, jalurnya Tuhan bawa Yusuf tuh kayak benar-benar berlawanan. Maksudnya gini, biasanya orang tuh dari kampung disupport sama keluarga karena dianggap berprestasi. Jadi dikirim ke kota buat nyari kerja kan gitu ya. Di iya, kota dapat iya, kerjaan yang bagus, terus iya, dia berprestasi, disupport sama bosnya, sama istri bosnya, jadi orang andalan, terus akhirnya dipromosiin, diperkenalin ke raja gitu ya caranya ya. Ini iya, enggak, iya, ini caranya bener-bener dibuang, difitnah, dipenjara tanpa salah. Tapi itu cara Tuhan bawa dia naik. Aneh banget bener-bener. Itu nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan kalau kita menyadari apa ya, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan ya. iya, Kita nggak akan tergoncangkan. Dan aku percaya misalnya gini, eh, tapi gini, segala sesuatu nggak mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Ayatnya bilang gitu ya di Roma 8 ya, Pastor Romen ya. Ayat yang cukup iya, terkenal ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia dan yang mengasihi dia, terpanggil terpanggil. sesuai rencananya. Ya, Ya, jadi pertanyaannya adalah itu, kita harus meyakinkan diri kita nih, saya ini mengasihi Tuhan apa enggak, nomor satu, ya. Dan saya benar. ini terpanggil sesuai rencana Tuhan atau enggak, atau Hmm, saya ini lagi sibuk dengan agenda saya sendiri, atau saya lagi hmm, mencari Tuhan, kehendakmu nih, engkau pengen saya ngapain. Dan kalau kita mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, aku percaya, ya kita percaya seperti firman Tuhan bilang, apapun itu bisa mendatangkan kebaikan. Apapun. nggak perlu dikirim ikan besar ya. Nggak perlu. Nggak perlu mesti diproses sama raja-raja kafir ya, tadi Pastor Romi bilang gitu kan tentang itu. Sampai mesti Ya, dibegituin umat pilihan Allah karena saking dableknya, dikirimin nabi, dikotbain nggak mau, akhirnya mesti kena batunya baru kenapa. Dan itu apa ya, sebuah pengingat ya, kisah Yusuf itu sebuah pengingat bahwa dia bahkan berani bilang gitu ya, dia bilang manusia itu merancangkan yang jahat, tapi Tuhan hmm, bisa pakai rancangan jahat itu buat kebaikan. wah, Jadi sampai di level itu, hatinya, bayangin kalau kita tahu kebenaran itu, ya aku yakin goncangan apapun yang kita alami, kita tetap tidak mm-mm, tergoncangkan karena kebenaran iya, itu, karena kebenaran itu. Yang membedakan rumah yang digambarkan Yesus ya, dua macam dasar itu kan, yang bedain dasarnya kan, mm-mm, bangunannya sama tipenya, bahan bangunannya sama, terus semuanya sama, modelnya sama, arsitekturnya sama. Cuman yang beda itu dasarnya. Dasar kan sesuatu yang nggak kelihatan benar, sebenarnya. benar, Dan yang Sadok Mesak benar, Abednego kan kerohaniannya sesuatu yang sebenarnya personal buat mereka gitu. Tapi kerohanian mereka benar-benar mempengaruhi keseharian mereka, sehingga hmm, mereka punya iman tuh somehow visible. Sampai Yusuf pun juga sama. Jadi ketika Yusuf apa ya, aku coba sedikit ingetin kisahnya ya, ketika dia ditarik dari penjara dibawa ke istana raja karena raja punya mimpi kan, nggak ada yang bisa ngertiin kan, akhirnya hmm, dibilang wah dia bisa ngertiin mimpi tuh di penjara, pas saya di penjara dulu, ya udah panggil deh kan gitu. Ketika pertama kali Yusuf ketemu raja nanya, saya dengar kamu bisa ngertiin mimpi. Jawaban dia keren banget, dia bilang, oh sebenarnya sih enggak, Tuhan yang ngertiin mimpinya. Dia bilang bukan saya yang bisa. Jadi humility-nya itu loh menurut saya, wow, itu sebuah sebuah kesadaran bahwa dia knowledge Tuhan di tengah raja yang nggak peduli sama Tuhan. Dia bilang Tuhan benar, yang benar. ngasih tahu mimpi saya artinya gitu. Terus Itu di itu akhirnya luar iya, biasa sekali ya. itu dahsyat banget sih, maksudnya Iya, berani banget dia ngomong kayak hatinya ngomong tentang hatinya Tuhan. sama Tuhan tuh nggak Iya, berubah iya, gitu loh. Hatinya ini dia nggak berani berubah ngomong gitu. tuh. Bayangin Pas Ruben, kalau kita balikin ke sekarang ya, kadang kita ngomong tentang Tuhan aja di tengah teman-teman yang nggak percaya aja kita nggak berani loh. Iya, Dia bisa beraninya di depan raja yang berpikir, raja itu kan mengira dia setengah dewa kan, dia pikir mm-mm, dia setengah dewa, dia bisa ngomong tentang Tuhan di situ, bayangin aja. iya, Gile, orangnya ini iya, banget, berani sekali gitu. Dia bilang Tuhan yang ngertiin mimpinya, bukan saya yang bisa ngertiin mimpinya gitu. Akhirnya dia bahkan raja nggak perlu cerita mimpinya, Yusuf bahkan udah tahu mimpinya. Jadi raja kan punya dua mimpi, dia bilang gitu. Rajanya sampai bengong deh. Waduh, kok dia tahu gue punya mimpi, gue belum tahu gitu. Nah itu raja udah mulai goyah tuh di situ, udah mulai kayak wah, nih orang nih unik nih. Akhirnya apa? Dia bahkan kasih wisdom kan.
Jadi dua mimpi ini mengambangkan ada masa sukses, masa kelimpahan, dan masa kesusahan. Udah, intinya kayak gitu itu artinya. Terus Raja sampai bilang gini, terus kita mesti gimana ya? Dia kasih wisdom. Mm-mm. Bayangin, raja Mm-mm. terpinter orang terpinter di era itu dinasehatin sama napi, maksudnya sama tahanan dari kampung kan gitu, maksudnya bener-bener. Terus dia bilang gini aja, Pak, jadi pas lagi kelimpahan tuh jangan dipakai semua, dipakai secukupnya, sisanya tuh disisihkan. Jadi nanti pas susah ada persediaan gitu. Jadi kalau kalau benar, dan itu kan idenya dia anggap brilian kan di era itu. Jadi kemungkinan ya, Iya, kalau bicara perbankan ya, iya, kayaknya Yusuf yang pertama kali ngajarin nabung deh. Kayaknya. Kalau saya lihat dia iya, kan, saya dia kaget. iya, Dia sampai kayak, iya. wow, ide yang cemerlang. Padahal kan itu sederhana amat Mm-mm. sebenarnya. Benar, benar, benar. Bisa jadi loh. Ya, iya. Wow. Ada masanya subur, ada masanya berkelimpahan, Ya, ada masanya paceklik kekurangan. kesusahan. Iya, kekurangan. Ya. Dan ide itu kan dipandang cemerlang. Terus sampai dari mulutnya Firaun sendiri keluar kata-kata itu kan, dia bilang, saya belum pernah ketemu orang yang segitu dipenuhi roh Tuhan. Maksudnya itu belum Pentakosta, masih jauh. Tapi saking begitunya si Firaun sampai ngomong bener-bener sesuatu yang menurut saya profetik. Saya belum pernah ketemu orang yang segitu dipenuhi Roh Kudus. Iya, Kalau orang percaya ya iya, ngomong. iya, Waduh, iya, dahsyat, iya. dahsyat. Wow. Itu dahsyat ya, menginspirasi banget gitu loh. Ya, ya. Dan saya Iya. percaya kita juga Roh Kudus yang sama memenuhi kita. Dan kita punya kisah-kisah yang udah menginspirasi kita. Tinggal Mhm. keberanian kita untuk stand for the truth, untuk memegang yang benar dan percaya Tuhan di pihak kita, sehingga kita nggak perlu takut siapa-siapa lagi Iya, ketika kita takut iya, Tuhan. Ya, ya. iya. Mhm. Aku coba lihat ada nggak ya. Ini resign atau bertahan, saya rasa selalu pilihannya cuma dua ya dalam segala hal ya. Kalau Tuhan nggak suruh pindah, berarti Tuhan pengen kita rubah. Aku selalu punya pendirian gitu ngomongin dari dulu sih. Mhm. Maksudnya dalam pelayanan, dalam apa. Kalau Tuhan nggak suruh pindah, berarti dia taruh kita di situ untuk bawa perubahan. Cuman Betul. kalau akhirnya kita nggak bisa merubah dalam tanda kutip ya, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk merubah, ya pilihannya selalu cuma dua, rubah atau pindah kan gitu. Benar, benar, Ya kan? benar. Selalu cuma Pilihannya itu. kan cuma itu doang Bener, kan? bener. Pilihannya cuma itu Ngedumel doang. nggak ada gunanya. Kadang-kadang kalau Tahu-tahu nggak ada menghadapi gunanya. situasi yang sedikit sulit gitu loh, menghadapi situasi yang sedikit sulit, kita kan memang di dalam dunia kan akan banyak kesulitan macam-macam Pasti. gitu loh. Kalau Ya. sedikit sulit gitu loh, langsung kita udah loncat, udah takut, udah kemudian udah kita keluar gitu. Nanti Ya. pindah-pindah terus gitu loh. Betul. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena kalau Nggak jadi menghadapi apa-apa sedikit gitu. kesulitan nggak jadi apa-apa. Bener, Kadang-kadang bener. Tuhan mau stay dia untuk bentuk kita, karakter Betul. kita, bentuk kita punya integrity ya, dan sebagainya. Sampai waktunya cukup, sampai waktunya pas, nanti Tuhan bilang, kamu keluar aja gitu. Betul. Ya, Dan tapi sudah kalau kasih belum pasti. disuruh keluar ya stay aja Betul. gitu. Betul. Ya. Sip. Nice. Ini kayaknya udah nggak ada lagi nih. Nggak ada yang bertanya. Kita di sekitar 12 menit. Pak Somen mungkin mau dirangkum sedikit, maksudnya ada kesimpulan atau udah tentang Ya, jadi mungkin gini aja. Jadi dalam hidup ini itu kita kan pasti akan menghadapi goncangan-kegoncangan, baik itu Ya. besar atau kecil, itu pasti akan terjadi gitu loh. Ya. Nah, dan kita juga jangan mengharap bahwa hidup ini mulus-mulus terus gitu. Karena kalau mulus-mulus terus juga kita nggak akan menjadi orang Kristen yang kuat gitu loh. Betul. Tuhan justru membentuk kita punya karakter kita, kepribadian kita, integritas kita tuh melalui kesulitan-kesulitan yang Tuhan kadang-kadang rancang malah dalam hidup kita, izinkan sama Tuhan dan dirancang sama Tuhan untuk kehidupan kita gitu loh. Ya. Karena Tuhan sayang sama kita, dia mau kita punya karakter yang kuat, dia menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang punya kredibilitas, integritas yang kuat. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu semua terjadi dan Tuhan pakai semua situasi yang tidak menyenangkan itu untuk mendewasakan kita. Dan kalau kita menghadapi situasi seperti itu, jangan kaget, jangan cengeng, jangan terus kemudian cari kesalahan sana sini, akhirnya nyalahin Tuhan juga gitu loh. Ya. Tapi kita harus punya komunitas anak-anak Tuhan yang dewasa, yang bisa memberikan kekuatan, mendoakan kita, merangkul kita, menolong, saling menolong satu dengan yang lain.
support system yang baik gitu, gabung dengan gereja yang mengajarkan firman Tuhan yang bukan cuma berkat-berkat aja, tapi juga firman Tuhan apa adanya gitu loh. Karena Alkitab itu kan jujur banget gitu loh tentang Ya. kejatuhan hamba Tuhan, tentang kebangkitan mereka, tentang pergumulan mereka. Alkitab itu jujur banget. Jadi kita mesti belajar semuanya itu di dalam hidup kita dan mengalami semua dalam hidup kita. Dan kalau seandainya ada teman kita yang mengalami kesulitan, kegoncangan dalam hidupnya, satu hal yang penting adalah kita tuh mesti available buat mereka gitu loh. Availability kita tuh penting sekali gitu. Jangan cuma kita nanti saya doain ya, nanti saya dukung ya, get well soon ya, tapi dibiarin aja gitu loh. Ya. Dan overall daripada semuanya itu kita percaya bahwa Tuhan kita baik, dan dalam menghadapi setiap situasi yang paling sulit sekalipun kita punya Roh Kudus. Kita punya firman Tuhan, kita punya Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Thank you, Pastor. So blessed. Malam ini teman-teman mudah-mudahan terberkati ya. Melalui lebih dalam lagi. Jadi kita tutup dalam doa aja nih, karena nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Jadi thank you Pastor Men sekali lagi, sangat terberkati. Buat teman-teman yang belum dengar khotbahnya Pastor Men, bisa mampir di YouTube channel kami, New Wine International Church. Ada judulnya tak tergoncangkan ya. Jadi kita berdoa ya Pastor Men ya. Aku berdoa. Ya, silakan. Ayo, silakan. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah untuk bisa belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Thank you buat Pastor Umin, jadi berkat buat kami semua yang berdoa biar obrolan ini lebih dalam, membawa kami lebih dalam lagi untuk benar-benar mengenalmu lewat firman-Mu dan diyakinkan bahwa Engkau di pihak kami, sehingga kami nggak perlu takut sama manusia sih, dan kami nggak perlu mengkompromikan nilai kebenaran, nilai kekudusan yang Engkau telah install dalam diri kami, dan biar kebenaran-Mu, Engkau di pihak kami, membuat kami jadi berani, pribadi-pribadi yang berintegritas, dan bisa jadi berkat buat sekeliling kami, bahkan menginspirasi banyak orang untuk jadi percaya sama Tuhan gara-gara kehidupan kami. Mampukan kami jadi saksi ya Roh Kudus, bantu kami sehingga kami tak tergoncangkan, dan lebih jauh lagi kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggoncangkan dunia ini, bahkan lebih membuat banyak orang datang kepada Kristus. Sekali lagi bersyukur Tuhan, berdoa buat semua yang udah nyimak atau yang lagi akan nyimak kapanpun itu. Kami percaya Engkau yang menjaga hidup kami, Engkau yang melindungi kami, mencukupkan kami, Engkau yang membawa kami, menuntun kami kepada kehendak Tuhan. Dan kami berdoa apapun segala pergumulan dari teman-teman, dari semuanya, kami percaya Engkau yang paling tahu kebutuhan kami, Engkau yang paling tahu perjuangan kami. Kami percaya Engkau yang mampukan kami, Engkau yang lindungi kami. Terima kasih ya Bapak, kami tutup lebih dalam lagi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pastor. Amin. Thank you. Tuhan berkati. Bye. Thank you semuanya. See you around.